Malam Nuzulul Quran Sabtu 17 Maret 2026 atau 17 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Maret 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sari tilawah yang akan disampaikan oleh Baik Febriani dan Baik Desta. 3. Sambutan-sambutan. 4. Acara inti. 5. Penutup atau doa. Acara pertama. Untuk lebih barokah acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu adalah bagian dari kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Yakin saja. Jadi kalau kalian rajin, betul-betul memperhatikan aturan, betul-betul memperhatikan jadwal, insya Allah itu bagian dari kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Nanti saja kalian di perguruan tinggi, bagian kuliah, ya. Bagian kuliah nanti di perguruan tinggi. Asal kalian rajin masuk, rajin melaksanakan tugas, rajin mengumpulkan tugas, secara otomatis ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Yakin saja. Oleh saya bilang, kalian hadir di Solo, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian hari ini kita akan memperingati Nuzulul Quran. Sebenarnya peringatan Nuzulul Quran itu di malam hari. Ya, kita anggap saja kita berada di Arab Saudi, ya. Perbedaan jamnya 5 jam, ya. Kalau sekarang jam 8 berarti di Arab Saudi baru jam 3. Yang kedua, ya, kebayangan yang kan kalau menjadi malam gitu, ya, dengan Nuzulul Quran. Sehingga tadi MC-nya mengatakan peringatan malam Nuzulul Quran. Ya, arah kanan atau salah lebih karena dia berada di Indonesia sudah terbit matahari siang hari. Tapi kita bayangkan kita berada di Timur Tengah, di kota Mekah, Madinah, masih jam 3. Tapi tidak salah. Nah, semua sudah tahu, ya, sudah paham bahwa Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkan pertama kali Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya adik-adik sedang berpuasa ini, ya. Makanya suaranya lemas atau sengaja dilemes-lemesin biar kelihatan puasa. Baik, buktikan meskipun dalam keadaan berpuasa, tapi siswa-siswi SMA N1 Terara tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aw kama qila, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap Dewan Guru di lingkup SMAN 1 Trara, wabil khusus Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, kami Haji Lalu Thayyib beserta Dewan Guru yang lain yang kami hormati, adik-adik pengurus OSIS, para siswa-siswi SMAN 1 Trara atau yang biasa disingkat dengan ini, kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Mengingat SMAN 1 Trara tidak asing bagi kami pribadi, saya pribadi, karena beberapa kali saya diminta atau disuruh untuk mengisi acara di depan adik-adik. Al-Ikhlas itu, meskipun namanya judulnya surat Al-Ikhlas, coba kalian teliti di dalam surat Al-Ikhlas itu ada nggak kata-kata ikhlasnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada itu kata-kata ikhlas di dalam. Apa maksudnya? Berbuat itu tidak mesti harus diungkapkan saya ikhlas, saya lakukan ini karena saya betul-betul ikhlas. Tidak harus seperti itu adik-adik. Tidak butuh dipuji, tidak takut sama cacian. Yang ada di halaman kita, di halaman Sumatera ini pohon-pohon apa aja? Mana semangka? Adik-adik seperti itu juga. Ketika berbuat, ketika beribadah, ikhlas karena Allah, bukan karena pengen disanjung, bukan pengen ingin dipuji sebagai anak atau sebagai siswi yang rajin atau sebagai siswa yang taat, tapi ikhlas karena Allah. Nah, sekarang ini hadir untuk acara Nuzulul Quran, ikhlas apa enggak ini? Ada yang takut absen? Puasa loh. Ya juga sih Pak Ustadz. Ya, saya berusaha dulu untuk ikhlas. Saya berusaha ya absen ya ikhlas juga. Oke, nggak apa-apa. Kita latihannya adik-adik ya. Oke, ada 4 yang sebutkan. Ada yang hafal barusan? Pertama apa? Kedua? Ketiga? 4. Kalau kalian sulit untuk menghafalkannya, ada teknik orang menghafal adik-adik. Apa itu? Di dalam satu penelitian, ada penelitian namanya mnemonic learning. Apa itu mnemonic learning? Kita mengambil sub-subnya saja, awal-awalan dari hafalan-hafalan itu. Kalau kalian diminta sama bapak ibu gurunya untuk menghafal deretan hafalan itu, ambillah kata-kata yang mudah kalian ingat, sehingga itu yang kalian jadikan sebagai acuan ketika menghafal. Maka dari yang 4 itu kita bisa singkat adik-adik: ilmu, niat, sabar, ikhlas. I itu ilmu, N itu
niat, S itu sabar, I yang terakhir ikhlas. Apa kalimatnya? Insi. Nah, semuanya nanti harus hafal. Insi. Ada yang tahu artinya insi? Enggak, maksud saya dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Tadi sudah saya sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bagus. Apa? Manusia. Jadi insun artinya manusia. Apa kepanjangan insi itu? Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Oke, saya sudah minta tadi semuanya supaya diluruskan niatnya, kemudian bersabar, kemudian ikhlas. Makanya kita lanjutkan saja sampai jam 12 ini ya. Enggak ikhlas. Baik, saya masih punya waktu ini adik-adik ya. Saya akan teruskan dengan apa yang saya disuruh di sini, yakni untuk menyampaikan hikmah nuzulul Quran. Ada yang tahu kapan turunnya? Pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Di mana turunnya? Di satu tempat bernama Jabal Nur, alias di Gua Hira. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Ada. Siapa? Saya. Alhamdulillah pernah saya sholat 2 rakaat di dalam Gua Hira itu adik-adik. Sana merenungi bahwa ya Allah, begini sempitnya tempat junjunganmu dulu menerima wahyu. Saya pegang batu-batu itu adik-adik. Kemudian di dalam Gua Hira itu ada lubang kecil. Itu hebatnya ya, lubang itu tampak langsung menara atau dam yang ada Tower Zam-Zam yang ada di Mekah itu. Langsung dia pas dengan Ka'bah. Padahal gunungnya besar, kemudian ditindih-tindih dengan batu. Disitulah Rasulullah memilih tempat untuk bertahanus. Saya kagum pada Gua Hira waktu itu. Sekitar jam 11 atau setengah 12 malam saya naik ke Jabal Nur itu adik-adik. Di situ tempat turunnya pertama wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Al-Quran itu sepanjang zaman bisa kita saksikan atau kita rasakan keagungannya. Saya dulu ngaji adik-adik, ngaji Al-Quran. Setelah ngaji Al-Quran itu kemudian disuruh membaca doa. Apa isinya doa itu? Saya bacakan sekarang ya. Qur'anuna min mujizatil Mustafa Muhammadan, ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada, ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada, tuba liman yahfazu dunya wa ukhran abada, wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yafsuda, wa kaifa la idza yamutu jismuhu lan yafsuda. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa. Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi kita Al-Mustafa. Ajalluha naf'an ala ummatihi musammadat. Keagungan Al-Quran itu bisa kita rasakan sampai sekarang ini, meskipun Nabi sudah meninggal 1400 tahun lamanya. Kalian bandingkan dengan mukjizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tadi mukjizat Nabi Saleh apa? Mengeluarkan unta dari batu. Tapi orang-orang yang bisa menyaksikannya hanya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Saleh saja. Nabi Musa punya tongkat, dia bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut. Tapi orang-orang yang bisa menyaksikannya hanya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Al-Quran itu sudah jauh diturunkan dulunya, tapi tetap kita rasakan keagungannya sampai sekarang ini. Betul apa betul? Coba kalau bukan karena Al-Quran, kita mungkin gak akan kumpul seperti sekarang ini. Makanya berkah Al-Quran itu kita berkumpul sekarang. Nah, itulah salah satunya ya. Jadi merupakan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang menghafal Al-Quran itu
Dalam syairan tersebut dikatakan, tuba liman yahfazuhu, beruntung bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Wa kaifala idza yamutu jismuhu la yasuda. Bagaimana enggak beruntung kalau dia mati meninggal. Kalau dia mati atau meninggal, masuk ke dalam liang lahat, jismuhu lan yasuda, awak atau raga jasmaninya tidak akan pernah rusak. Nah, itu keberuntungan bagi orang yang hafal Al-Quran. Baik, sebelum saya tutup, mari kita baca bersama-sama dengan serentak doa setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وَكَانُوا آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan segala ilmu yang disampaikan tadi oleh Ustaz dari ilmu yang bermanfaat kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada jawabi ni'amah wa ibadah wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i wal afat wa taqdi lana biha jami'al hadat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى منازلك من خائف الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتقبل توبتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في الموت وفيما بعد الموت يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة